ini kematiannya itu sebagai korban anak domba, seperti katakan oleh Yohanes. Oh, dikorbankan ternyata. Enggak, karena ini nubuatan Yesus, ini tentang Mesias yang menderita. Di Yesaya 53 dia dianggap sebagai korban penebus salah. Yesaya 53 ayat 7, 8, 9 kalau tidak salah. Oke, sekali lagi saya tanya, di mana Yesus mengatakan dirinya terkutuk? Yesus tidak pernah mengatakan dirinya terkutuk. Karena yang dianggap terkutuk itu di Ulangan 23 ayat 21 itu orang yang dihukum, dirajam dulu baru digantungkan di atas kayu salib. Itu baru dianggap orang kena kutuk. Oke, apakah Yesus dirajam? Enggak, makanya Yesus bukan orang kena kutuk. Oke, coba Anda baca sekali lagi Galatia 3:13. Ya. Silakan Bel dibaca, Bel. Ini Galatia 3 ayat 13. Ini jelas banget ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebentar. Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat seperti di Galatia 3 ayat 10. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat. Betul nggak? Oke. Benar. Udah, lanjut. Jangan. Stop dulu. Artinya dia menebus kutukan hukum Taurat. Karena Anda ya, karena pengikutnya bukan menebus kutukan hukum Taurat. Dia terbalik itu. Kau terbalik ya, katanya gimana sih? Enggak, salah bro, dia salah itu kalimatnya. Konsepnya menebus kutuk itu karena terkutuklah atau matilah orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat gitu. Yang ditebus itu kematian akibat hukum Taurat gitu loh. Itu kutuk hukum Taurat itu kematian dan itu ditebus gitu. Lanjut Ibel, ayat kalimat selanjutnya. Lanjut. Ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak. Belum nih, yang tengahnya. Oh, yang tengah kelewatan, Bel. Baca, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Mantap, menjadi kutuk, menjadi terkutuk. Sebentar, menjadi kutuk itu apakah Yesus itu seperti di Ulangan 23 ayat 21 bahwa dia dirajam kemudian digantung di atas kayu salib? Oke, makanya itu. Coba besarkan layar saya, Ben, biar saya yang jelaskan. Ya, enggak. Kok aneh yang jelasin? Ini ayat Galatia 3. Kita udah jelasin. Bro kan bilang. Saya mau tanya pendapat kalian ini. Enggak. Udah dijelaskan dari tadi lat-lat. Saya bilang. Pasti kan bilang bahwa kematian Yesus itu terkutuk. Ya, menurut dia kematian Yesus terkutuk berdasarkan dari Ulangan 23 ayat 21. Betul nggak? Makanya saya tidak percaya Yesus itu mati terkutuk. Makanya saya jelaskan kan kamu nggak ngerti, karena kamu nggak ngerti makanya kita orang jelaskan supaya kamu ngerti. Tapi kamu dijelaskan permasalahannya di situ. Ini lihat ayatnya siapa nih? Mu'alaf cerdas. Ya. Yesus, pertanyaan saya begini, Yesus itu mati menjadi terkutuk karena dia dirajam nggak? Pertanyaan saya gitu aja. Dia dirajam nggak menurut hukum Taurat? Ada dua terkutuk di sini, bro. Pertama dia menjadi Oke ya, saya jelaskan ya. Pertama, dia menjadi terkutuk. Coba besarkan layar saya dong, Ben. Kok nggak adil gini sih? Bukan Kristen. Yang kamu baca itu dari mana? Dari kitab apa? Galatia 3:13. Ini ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke ya, satu kalimat ya. Dengan jalan menjadi terkutuk atau menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk ya, bukan menjadi terkutuk. Jangan di itu ya. Jangan di apa? Makanya saya katakan inilah cara kalian mengakali ayat. Kalau dalam bahasa Arab namanya. Karena kamu bilang itu terkutuk. Oke, kita buka terjemahan bahasa Inggris ya. Loh, boleh. Ini terjemahan aslinya apa? Kalau kamu pakai bahasa Inggris, ini terjemahan bahasa aslinya apa? Coba jelaskan kepada saya bagaimana terjemahan bahasa aslinya. Kita buka pakai bahasa Yunani gimana? Makanya dia menjadi terkutuk karena dua hal. Pertama, terkutuk karena menebus hukum Taurat. Dengar dulu, bro, saya bicara. Saya bertanya. Dia menjadi terkutuk karena menebus hukum Taurat, menebus kutuk hukum Taurat, kemudian diakhiri oleh Paulus karena ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jangan jalan jadi apa? Sejak kapan Yesus mengatakan dirinya terkutuk karena menebus kutuk hukum Taurat? Yesus nggak pernah ngomong dia menjadi terkutuk, tapi dia menebus kutuk hukum Taurat. Lalu kenapa kalian mengatakan dia terkutuk? Yang bilang Yesus terkutuk itu siapa? Kamu, bro. Dari tadi kamu bilang Yesus terkutuk, tulisannya terkutuk, padahal tulisannya kutuk. Gini loh, bro.
dia nggak ngerti menjadi kutuk dengan terkutuk. Jadi Aduh, janganlah saya exegesis ayat heran. seperti itu. Bukan Ini saya buka terkutuk bahasa dengan Inggrisnya ya. menjadi kutuk itu, tahu ngerti nggak? Ya udah, ini kita baca bahasa Inggrisnya. Parah ini orang memang. Coba Ben, Jelas. coba jelaskan Kasihan. bisa bahasa Inggris kan Ben? Coba jelaskan bahasa Inggrisnya. Ayo dong. Coba. Loh, Ya kau jelaskan lah. besarkan layar saya biar saya jelaskan. Jelas ya? Kalau dalam bahasa Inggris terkutuk, bukan kutuk. Nih, kita pilih KJV. Oke? Gini, bahasa Ibraninya terkutuk itu apa? Ini nih. Being Enggak, made bahasa Ibraninya terkutuk itu apa? Yunani itu Bang Mualaf. Udah biarin aja, biar dia ngerti. Bahasa Ibraninya terkutuk itu apa? Silakan Anda jelaskan. Udah, Apa? kamu kan pinter, kamu S2, betul nggak? Ya, memangnya saya S2 Ibrani. Iya, kamu S2, betul nggak? Saya SMP loh. Jangan Coba. sampai kamu malu sama orang SMP loh. Kok ya silakan jelaskan kepada saya kalau kamu Ya, mengerti maksudnya kalau original kamu teks nggak bahasamu tahu, itu. Jangan Kalau kamu menggini pemahaman yang kamu nggak ngerti gitu. Makanya ketika kamu dijelaskan ada berbagai varian terjemahan dari bahasa Inggris yang berbeda dengan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Varian Arab Galatia terjemahan tuh 3:13 biasa, itu my bro. mal'un itu ditulisnya. Apa? Mal'un itu terkutuk artinya. Ini saya buka ya. Alkitab Al-Muqaddas dalam bahasa Arab. Boleh? Boleh nggak? Kita lihat ya. Kapan? Apa sih? Saya rasa udah jelas tadi penjelasan yang Iya, udah dijelasin kita Pak Erwin jelaskan. sama Mualaf. Ini repot ya. Kalau Orang Anda nggak kalau terima ya silakan Anda pergi aja, Bang. ini repot ya. Orang yang berputar-putar dia terjemahan, sedangkan terjemahan itu dari berbagai negara itu bisa berbeda-beda Ini ya. coba Jadi Bro jangan Cita kita jelaskan ke mereka Bro Cita ya. biar mereka ngerti. Di situ terkutuk nggak ditulis oleh Paulus? Ini ya bro. Ya. Coba besarin layar Ayah, Jack Erwin kita. jelasin. Bro, jangan begitulah, jangan bawa terjemahan-terjemahan yang bro sendiri nggak ngerti gitu loh. Ini dari Yunania ya bro Ya, ya. bahasa Indonesia aja nggak paham ya kakek ya? Gimana Kalau bahasa lain? bahasa Iya. Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia boleh adu sama saya. Iya, kamu pinter bahasa Arab, belum tentu terjemahan Galatia 3 ayat 13 itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab gitu loh. Nggak harus sesuai begitu. Berarti Oke, ya. Alkitabul Muqaddas itu nggak boleh pakai ya? Yang namanya terjemahan. Enggak, Alkitab Muqaddas itu terlihat terjemahannya sesuai enggak? Buktinya orang Kristen di Arab itu tidak memaknai seperti itu gitu loh. Mengatakan Yesus itu adalah orang terkutuk itu bahasa ya. dari mana? Makanya saya pertanyakan, sejak kapan Yesus mengatakan dirinya terkutuk? Ini ya. Saudaraku, Kristus hemas, aku baca ininya ya. Christ redeem us from the curse of the law Katara. to be for Katara us. yang itu. Katara. Jangan berisik. Curse. Oke. Katara itu. Since it is written, curse all who hangs on wood. Jadi Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa itu kutuk hukum Taurat? Barang siapa melakukan tidak dengan setia melakukan hukum ini, maka dia berada di bawah kutuk. Betul. Itu ya seperti yang disampaikan Itu tadi. hukum Taurat Jadi itu seperti kalau itu, betul. Kalau seorang tidak melakukan seluruh hukum ini, maka dia berada di bawah kutuk. Dia berada di bawah kematian. Oke, itu yang pertama ya. Nah, Ya. Kristus mengalami kutuk itu bagi kita sesuai dengan Yesaya 53 ayat 4 itu. Ini tapi dia terkena seperti terkena tulah dan lain sebagainya itu karena apa? Kesalahan kita. Kemudian ya dengan jalan apa menjadi kutuk bagi kita. Jadi dia mengalami jalan kutuk menjadi bagi kutuk. kita sebab ada tertulis. Nah, jadi dengan jalan apa dia mengalami kutuk bagi kita itu di kayu salib di sana dengan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Sebenarnya itu gampang Sebenarnya- banget loh. Aku tuh Bang, bingung gini loh, sulitnya bro. di mana. Soalnya Ya. orang yang terkutuk di kayu salib itu menurut Ulangan 23 ayat 21 itu orang yang Yesus. dihukum mati, dirajam gitu loh. Apakah Bukan. Yesus dirajam? Enggak. Jadi Yesus gini tidak bro, dirajam. jadi gini bro. Ini ada kontradiksi Ada- ya. Tadi ada 10 nih. kata Ada Erben 10 Yesus hukum Yesus Taurat. terkutuk karena dia disalib.
Ini kata mualaf cerdas, bukan Yesus yang bukan. Jadi gini bukan bro, Yesus ada yang 10 dikutuk. hukum Taurat ya, ada 10 hukum Taurat. Dalam kitab Ya, Yakobus dikatakan, kalau satu saja kita tidak lakukan atau kita langgar, maka kita bersalah terhadap seluruhnya. Betul. Nah, itulah kenapa ada 613 mitzvot. Kalau satu saja dilanggar, maka kita sudah berada di bawah kutuk. Sesuai dengan kitab Ulangan 21 tadi yang dikatakan oleh Bang Erben, terkutuklah orang yang tidak dengan setia melakukan perkataan ini. Berarti orang itu sudah berada di bawah kutuk. Nah, di kayu salib, Kristus mengalami kutuk itu bagi kita. Harusnya kita yang mati. Nah, Yesus mengalami itu. Biar aku aja, kamu nggak bakal kuat. Kita yang kena. Nah, kita yang kena. Jadi Yesus Tapi mati Yesus terkutuk sudah atau mengalami tidak? itu. Makanya pengharapan dalam Kristus itu apa? Bukan insya Allah, tapi benar-benar terjamin. Sudah ada yang mengalami kematian, maka kita tidak mengalami kematian. Sederhana sebenarnya. Iya, jadi yang mati terkutuk di tiang salib Yesus atau bukan? Kristus mengalami kutuk kematian Yang mati bagi kita. terkutuk. Ya, Gini, Kristus Bro. mengalami itu bagi Sebenarnya yang kita. mati terkutuk Ada, itu ada, orang ada, yang ada dihukum dua mati. ada dua argumen yang saya tangkap ya, kata Sebentar, Erben dan bukan kata dua Cikita. argumen, sebentar. Yesus Lu mati dengerin dulu, terkutuk bro. di tiang Lu dengerin salib karena dulu. menebus dosa kita. Lu dengerin dulu Sedangkan argumen mualaf orang. katakan, Jadi biar udah Anda diam dulu. Kata Anda tadi bukan Yesus yang mati terkutuk karena dia tidak dirajam. karena di Ulangan 2321 itu karena memang harusnya pelakunya itu yang mati dihukum mati itu dirajam dulu. Yesus dirajam enggak? Pertanyaan saya. Ya, Anda tanyakan ke Erben dong. Kata dia memang benar Yesus nggak Yesus mati dirajam, terkutuk bro. di tiang salib. Tapi akibat kutuk itu, akibat orang yang terkutuk itu dilimpahkan kepada Yesus. Sebenarnya Yesus tidak terkutuk, bro. Loh, Anda nggak Ah, dengar nggak? tadi narasi Erben? Dia mati terkutuk. Mati Ya akibat kata kutuk. penyaliban itu, Gitu. astaga. Paham nggak, bro? Kira-kira Ngomong maksud sama orang Oke. begini. orang yang Oke, bahasanya rendah, paham nggak lo? Jadi Saya rasa udah dia jelas nggak loh Pak Erben. udah Sekarang jelas gimana? nggak seperti dia. Aku kejelaskan sekali lagi ya. Oke, Pakai boleh, analogi yang sederhana aja, Le. Pakai boleh, analogi yang boleh, Lebih boleh, sederhana boleh saya tadi, nampakkan yang ayah. terjemahan bahasa Arabnya, Bro Cita. Enggak perlu. Silakan Pak Erben. Ayo, Oke, ayo, Ini oke. orang kok Berarti dia kan- nanya oke, jadi dengarin ya. Terjemahan bahasa Arabnya nih. Oke. Mute dulu Pak, Pak Biar saya Ali. kasih ajar kalian Enggak, bagaimana dalam bahasa Ngapain Arab. kamu Turunin ngajar aja lah, Alkitab? Bang Ali tuh nggak bisa apa-apa. Bang Ali turun aja. Kamu Ayo, Al-Quran kamu ayo. aja. Ngapain di sini ayo. mau cari Ditanyain sensasi ya? Oke. Silakan, Pak Erben. Aku diam dulu ya. Perhatikan ya. Ya. Dalam Ulangan Nanti 21 saya bicara ya habis ayat- Erben ya. Enggak, kamu kan udah bertanya, udah dijelaskan kayak ngajar anak TK pun, bro. Dengarkan baik-baik ya. Kayak anak TK. Lihat ya. Iya. Lihat Ulangan 21 ayat 23, yang mati digantung itu disebut kematian orang yang terkutuk. Situ ya, ingat. Di Yesaya 53 tempat dinubuatkan Yesus akan mati dengan cara yang tragis Aduh, si mualaf cerdas nggak percaya pengampunan itu dia. dosa. Loh, kamu itu diam aja. Lihat Matius 26 ayat 1 sampai 2, Yesus mengatakan dia akan mati di salib. Paulus mengambil satu pendapat begini, Yesus mati di salib itu fakta. Oke, mantap. Dan Gini dong. Yesus mati di salib itu bukan karena dosanya, tetapi untuk membebaskan manusia dari kutuk hukum Taurat. Oke, silakan Situ. Bro mualaf cerdas. Baru Apakah Anda sudah dalam percaya hukum sekarang? Taurat, dengarin, Yesus mati di salib. Dia mati bukan karena dosanya, bukan karena dia terkutuk, bukan. Tapi dia mati di salib itu untuk menanggung manusia, membebaskan manusia dari kutuk. Dalam Ya. hukum Taurat, kematian Yesus yang disalib itu dipandang sebagai kematian orang yang terkutuk. Di sini, ini Ya, di ya, Ulangan ingat. 21-23, kematian orang yang digantung di salib itu adalah kematian orang terkutuk. Jadi Oke. Paulus menyimpulkan begini, Yesus mau mati untuk kalian, bukan supaya kalian terbebas dari kutuk, tapi dia mati bukan karena dosanya, bukan karena dia Oke, terkutuk, dan Yesus tapi mati menanggung. terkutuk menurut Paulus. Jadi terjadi substitusi gitu, Oke. Bro. Oke. Terjadi substitusi. Ini substitusi. Oke. Harusnya kita yang mengalami. Sebentar. Lanjut. Bang, Itulah pakai yang analogi saya aja. bacakan.
bentar. Ini saya kasih baca. Makanya dari Menjadi tadi saya kutuk karena tanya. kita. Oke ya, saya pikir sudah selesai ya. Saya pikir kalau Turunin aja, kalau Pak. kalimat seperti ini, oke, saya pikir Makanya saya nggak tanya kompeten ya. enggak di mana Mohon Yesus maaf. Berisik. Di dalam mana nama Yesus Bapa, mengatakan dirinya Putra dan terkutuk? Roh Kudus, kami Ah. serahkan engkau kepada iblis. Amin. Semoga kamu istiqomah di dalam kesesatanmu, Ali. Udah Oke. dijelasin berapa kali. Gini lah Erben, Bang Ali Nggak apa-apa. itu nanya 5 kali atau 7 kali di mana Yesus menyatakan dirinya terkutuk, gitu kan? Kita udah jawab tidak, Yesus tidak ngomong letterlek seperti itu. Tetapi makanya kalau dalam namanya tafsir itu kan konteksnya apa, ayat paralelnya gimana, sampai membentuk konsistensi tafsir. Secara ayat paralel, maka ada ayat paralel yang mengatakan kematian digantung itu terkutuk. Nah, Yesus mengatakan saya akan mati di salib. Nah, di salib itu berarti merujuk pada Ulangan 21, itu adalah kematian terkutuk. Kalau ngomong, oh aku ini, oh nggak ada. Nggak ada, kayak misalnya gini, di mana, kita nyari di mana tertulis nama Hawa di Quran. Nah, misalnya gitu loh. Ini model pertanyaan yang semacam itu. Nggak ada, nggak bakal nemu nyari kata Hawa. Istilahnya begini loh Bang, kita kasih analogi ya. Saya ini udah kena hukuman mati ya, karena saya membunuh orang. Nah, pada saat ada orang yang bersedia menggantikan posisi saya menjadi terhukum mati, apakah orang yang terhukum mati itu juga merupakan pelaku pembunuhan yang saya lakukan? Kan enggak. Dia nggak melakukan pembunuhan gitu, tapi dia bersedia menggantikan posisi saya gitu loh. Dia dianggap terhukum mati walaupun dia nggak pernah bunuh orang. Padahal yang bunuh orang itu kan saya. Iya, dia nggak bisa memahami, Gitu. menggantikan itu dia nggak bisa memahami, tahu kakek ya. Ya susah. Makanya gitu. sama Sedangkan kayak ini loh, mereka minta mana ayat hadis Bukhari mengatakan itu kan Yesus Tuhan mengatakan. Yesus Tuhan sembahlah aku, sama kayak gitu. Mintanya harus Hadis kayak gitu. Bukhari itu mengatakan ya, hadis Bukhari 4969 itu ya, bahwa Yahudi dan Nasrani itu akan menjadi penebus atau mengganti orang-orang mukmin atau orang-orang muslim di neraka gitu loh. Perbandingan seperti itu aja. Menjadi swift ya, orang yang tadinya Yahudi dan Nasrani itu di swift menjadi tadinya muslim itu di swift. Muslim dosanya itu dilimpahkan kepada Yahudi dan Nasrani. Konteksnya seperti itu, hampir sama. Itu juga ada di dalam kitab hadis Bukhari, ucapan Nabi Muhammad sendiri gitu loh. Jadi jangan diperancu gitu, jangan diperancu pemahaman seperti itu. Tuh di bawah ada Mbak Tri itu. Mbak Tri. Tapi puji Tuhan Erben udah ke gereja. Oh, puji Tuhan. Tuhan. Jadi menurut saya itu si Ali itu nggak tahu ya, terlalu bangga dia lulus S2 dari. Percuma bahasa Indonesia aja nggak paham Pak Erben. Udahlah. Sangat rendah apanya nalarnya. Butuh Heran aku. Ada sebenarnya ada poin yang lebih penting ya, teman-teman. Ini kan kita semua berdosa dan Sis Audrey, boleh saya ganti sis? Street sama aku aja nggak Ayo, apa-apa, Pak. salibkan Erben bersama oten-oten penghujat Yesus ini. Ya saya turun Suara aja aku Bang. nggak jelas. Bang Erben, saya turun aja nggak Siapa apa-apa. ini? Saya di bawah Oten-oten aja. penghujat Yesus ini. Salibkan. Ayo segera salibkan Erben dan oten-oten penghujat Yesus ini. Katakan Yesus terkutuk. Bapak kenapa Pak? Paham? Ini siapa? Salibkan. Selamat Salibkan sore. Erben bersamamu. Selamat sore Pak Ham. Penghujat Yesus dia ini. Katakan Yesus mati terkutuk. Tuhannya dibilang mati terkutuk. Salibkan Erben. Pak, Salibkan. turunin Penghujat aja. Yesus dia tuh. Penghujat Yesus Ini itu, enggak. Erben dan mualaf itu, salibkan. Tuhannya Ini dibilang mati sarkas. terkutuk. Mbak Tri datang Tuhannya langsung dibilang ngirim. mati terkutuk, salibkan. Pak Erben, otak tungir kayak gini turunin aja. Ya udah Jadi di-mute aja dulu. gini loh, iya, my friend juga. Ini kan ada 300-an orang ya, Erben. Jadi supaya Iya. teman-teman juga tahu. Jadi gini, artinya apa sih? Terkutuklah orang yang tidak melakukan dengan setia apa yang tercatat dalam kitab Taurat ini, seperti dalam ulangan kitab Perjanjian Lama tadi. Nah, terkutuklah orang yang tidak melakukan dengan setia. Artinya Tuhan itu benar-benar benar-benar
eh, strict gitu loh. Dia itu memiliki aturan dan juga kalau konsekuensinya ada. Nah, dengan melanggar satu saja dalam kitab Yakobus dikatakan maka kita telah bersalah terhadap semuanya. Satu saja dilanggar maka semua sudah kita langgar. Nah, saya kasih contoh. Teman-teman misalnya punya istri, istrinya itu punya lipstick. Nah, lipsticknya ini mengandung kandungan babi 1% saja. Jadi 99% itu kandungan halal, tapi 1% kandungan babi. Maka lipstick itu sudah berubah menjadi haram. Sama ketika seseorang melanggar satu saja, maka dia sudah bersalah terhadap semuanya. Selamat Dan sore, hukumannya cuma satu, Pak RBN. kematian. Iya, selamat sore. Selamat sore, Bang. Hukumannya hanya satu ya teman-teman, kematian. Nah terus kalau yang harusnya hidup kekal ini mengalami kematian, lalu siapa yang melakukan penebusan untuk aturan Allah ini? Karena itu sudah berhubungan dengan aturan Allah. Aturan Allah adalah ya dan amin. Maka Yesus menebus kemana? Kepada aturannya. Saya kasih contoh analogi. Zaman penjajahan, seorang raja karena saking sulitnya dia memberi kondisi ekonomi sulit. Dia memberikan peraturan, siapa yang sampai mencuri saya cambuk 50 kali. Gitu kan. Nah, ketahuan ada yang mencuri beras. Siapa yang mencuri? Oh, ternyata ibunya sendiri karena memang sulit kondisinya. Saking seperti itu. Nah, maka raja itu harus menuruti aturannya. Gitu loh. Nah, dia rela untuk dirinya, udah saya yang mengalami hukuman 50 cambuk, itu menunjukkan kasihnya kepada ibundanya, tapi komitmennya kepada aturannya itu dilakukan dengan dia mengalami itu bagi kita. Bagi si ibunya itu. Jadi aturan, dia menebus kepada aturan yang dia sudah buat. Nah, Tuhan itu bukan ledra-ledre, bukan meletra-meletre, tetapi dia benar-benar stick aturannya. Dosa kematian, titik. Dosa kematian, titik. Nah, Kristus mengalami kematian bagi kita. Supaya kita apa? Lepas dari kematian. Kristus mengalami kutuk bagi kita, supaya kita keluar dari kutuk. Substitusinya di situ, teman-teman. Tapi sebenarnya itu sederhana banget. Halo. Shalom. Salam semua. Salam. Shalom. Kita kasih analogi seorang hakim, Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika seorang hakim sedang mengadili anaknya yang nyolong ayam, ya, tapi hukumannya mati. Nah, setelah hakim mengetuk palunya bahwa anaknya harus dihukum mati, lalu diketuklah palu itu, hukuman mati untuk anaknya. Tetapi karena hakim ini adalah bapak yang penuh kasih kepada anaknya, lalu dia turun dari meja hijaunya dan menggantikan, dia duduk di pintu kesakitan anaknya. Itulah Yesus yang disalib itu. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Ya, dan itu bukti kasih yang nyata ya. Jadi bukti kasih. Jadi Tuhan bukan maha pengasih, maha penyayang, tapi dia buktikan kasih itu. Kenapa bilang Yesus mati disalib? Karena Yesus mengatakan sendiri, bro, banyak perkataan Yesus mengatakan bahwa aku akan mati disalib. Di Al-Quran berbeda juga. Isa tidak mati disalib. Ya, iya, kamu menggunakan dasar yang ahistoris. Coba bacaan Isa ayat 105. Iya, kami nggak kenal Isa. Bukan, gini loh, kami tidak. Baca aja. Kami nggak kenal Isa. Kami nggak kenal Isa. Isa itu terjadi atau tidak kita tidak tahu. Jangan jadi. Coba dibaca. Sebentar, kita nggak kenal. Sebentar Pak RBN, izin Pak RBN dan Bang Penginjil TikTok, izin. Jadi gini ya, my bro, ketika kita mempelajari sesuatu secara filosofis ya, philo itu cinta, sophia itu hikmat, cinta hikmat. Karena cinta hikmat itu banyak orang bilang itu ibu dari pengetahuan. Satu, syaratnya apa? Kita harus universal, tidak boleh hanya dari satu sumber. Oke ya, sumber Anda hanya sumber dari diri Anda. Bukan sumber sejarah yang ada pada abad pertama. Kemudian, kita harus tidak boleh yang namanya parsial, tapi harus universal. Yang kedua, kita harus melakukan apa? Mencari kepada sumber primer. Nah, sumber Anda itu baru ada 700 tahun setelah Yesus. Apakah dia sumber primer? Ya nggak logis. Ketiga, kita harus menggunakan apa? Sesuai dengan logika, gitu. Nah,
Gini ya Bang, data-data penyalipan di abad pertama itu sudah melimpah. Ada 17 lebih data penyalipan Yesus disalib. Dari mulut bibir Yesus, kan suka teman-teman tanya nih, mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Kenapa nggak tanya mana Yesus mengatakan dirinya akan disalibkan? Banyak sekali Yesus mengatakan anak manusia akan disalib. Dan setelah dia akan bangkit pada hari ketiga. Yesus berkali-kali mengatakan itu. Nah sayangnya Anda sedang percaya kepada sumber yang tidak historis. Tapi ini Anda dari sedang Allah. percaya pada sumber yang tidak Ini historis. berasal dari Allah loh sumbernya. Nah semuanya bisa mengatakan hal yang sama teman, Ini saudaraku. sumbernya berasal dari Allah. Coba saya bacakan ya. Sekarang gini, Ya. anak Tolong, kecil tolong bisa nggak didengar dulu. mengatakan hal yang sama? Enggak, tolong dengarkan dulu ya. Saya bacakan ayat kitab suci saya ya. Enggak. Dan Pak kami Idris. hukum juga karena ucapan Iya. sesungguhnya kami telah Enggak, membunuh enggak ada. Al-Masih Isa putra Maryam. Ya, kita tutup kitab kita masing-masing. Yesus masih bisa dinyatakan Yesus disalib. Sejarah, betul. Para sejarawan Roma maupun sejarawan Yunani maupun Yahudi menuliskan bahwa Yesus itu disalib, bahkan bangkit dari ketiga itu ditulis dalam sejarah. Jadi buat apa Kita tutup ada Alkitab suci? kita masing-masing. Enggak, coba- Al-Qur'anmu tutup, coba di- kitabmu Kitab tutup. sucimu, gini. Kalau Kitab seandainya- sucimu itu, dengerin. Ya, Kitab sucimu itu bagi kami tidak suci. Kitab sucimu itu jangankan kitab suci. Menjadi sejarah pun itu kitab sucimu kamu nggak terima, nggak sesuai sejarah. Jadi nggak usah lagi bro. Sama aja. Kalau saya katakan hari ini dalam nama Tuhan, Tugu Monas itu ada di Papua. Ini wahyu dari Tuhan ini kau terima. Gimana? Setuju kau? enggak. Dalam nama Tuhan, saya berjanji, perkataan saya ini dari Tuhan. Tugu Monas itu di Papua. Gimana, betul? Percaya, kalau saya percaya Lerben, Enggak. saya percaya. Karena itu wahyu. berarti. Itu wahyu itu. Karena ini wahyu dari Tuhan ini. Iya, Tugu karena Monas itu di wahyu, Papua. maka saya percaya. Terbukti. Loh, Nah, ya, ya makanya itu dia, tidak terbukti. Nggak terbukti secara Sekarang, sejarah. Saya tanya. kitabmu itu pun nggak terbukti secara sejarah. Aduh. Kalian Pak semua di sini Idris, percaya bukan dengan seperti Alkitab. Pak Idris, Enggak. bukan seperti itu jalan berpikirnya, sudut pandangnya bukan Aduh. gitu. Gini lah Pak, saya punya Alkitab mengatakan Yesus disalib, tapi Tidak. Quran mengatakan Isa tidak disalib. Nah, Enggak. pertanyaannya, bentar Pak, pertanyaannya kedua dari kitab itu kan bisa aja mengklaim ya bahwa itu yang sebenarnya, tapi ketika fakta mengatakan, sejarawan banyak mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Nah, ketika Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu diserupakan, saya minta mana fakta sejarah pada saat abad keberapa itu ada orang yang diserupakan. Coba Bapak bisa nggak kasih fakta sejarahnya gitu loh. Pada saat itu ada orang yang diserupakan Kalau disalib dengan gitu. masalah sejarah saya kurang paham ya. Tapi kalau misalnya Loh, dari makanya Ya itu udah. Pak, kalau dari kitab masing-masing itu bisa aja mengklaim, tapi kita ngebahas tentang faktanya, artinya kejadiannya Mbak nggak seperti percaya itu atau Alkitab. enggak. Mbak nggak percaya Alkitab. Loh, Percaya Alkitab saya Di loh, Alkitab ketika udah jelas kok. Alkitab Yesus bilang Percaya. disalib, ternyata benar, faktanya disalib, berarti benar. Tapi di Matius Sejarah dan 27, Alkitab 46, itu berarti Matius benar 27:6 gitu gimana loh. itu? Matius Mana 27:6. Matius 27 ayat 46. Matius 27 Enggak, ayat 46. Bapak udah ngerti nggak sih dulu yang aku bilang itu sudut pandangnya seperti apa? Nah, kalau Bapak bilang bahwa di dalam Quran Bapak Isa itu diserupakan, mana saya minta bahwa sejarahnya pada saat itu ada seseorang yang mati disalib tapi namun diserupakan. Ada nggak? Ada di Alkitab tapi adanya. Kok Alkitab sih Pak? Saya bilang sejarah Kalau Pak, sejarah, sejarah, saya kurang fakta paham sejarah. Nah, Saya kalau kurang Bapak paham nggak sejarah. paham, ya Saya udah paham Bapak nggak usah Alkitab dengan ngebahas. Al-Quran. Bapak itu nggak paham Alkitab. Loh, Alkitab Udah. mengatakan kayak gitu bahwa Yesus tidak Alkitab itu disalib. sama dengan sejarah bahwa Ada yang Yesus itu diserupakan. disalib gitu loh. Di mana ada diserupakan di dalam Alkitab? Baca Lato-lato Matius juga 26, kau. Matius 26 ayat 72. Matius 26 ayat 72. Coba baca, itu diserupakan kan? Kok diserupakan? Mbak nggak pernah baca berarti. Matius 26 ayat 72 dengan Lukas 24 ayat 17 sampai 18. Loh, ini loh, judul perikopnya aja menyangkal Yesus, bukan ngebahas tentang penyaliban. Gimana sih Iya, Bapak? kenapa Petrus tidak kenal dengan orang yang ditangkap itu coba? Pak, Itu kan menyangkal, bukan nggak Iya. kenal. Apa arti menyangkal? Tapi kan pada saat Apa itu arti kan Petrus menyangkal? juga Kenal ingat ya tapi Tuhan. pura-pura gitu. nggak kenal pura-pura? gitu loh Pak. Di mana letaknya nggak sampai. pura-pura?
Ini apa ini kayaknya? Sebentar. Bapak, tolonglah si Idris ini. Amin. Dia benar-benar gak mampu berpikir. Tuhan, tolonglah. Supaya dia bisa berpikir, supaya dia Bahkan boleh di mencerna Matius data, 27, supaya matanya, pikirannya, dan batinnya Matius sejalan 27 dalam ayat diskusi. 46. Amin. Itu Tuhan, masuk iya. tolonglah Tuhan. Yesus Bukan berkata, konteksnya Eli, menyangkal Yesus, Eli. bukan menyangkal, bukan dibilang di situ pada Coba, saat itu coba. penyaliban itu diserupakan, nggak Matius, ada. lihat ya. Iya, Pak Matius Erwin. 26 ayat, Ayat 72. berapa? dan ayat Itu 74. kan Lihat perikopnya ya, aja ayat menyangkal. 72 Pak. Mhm. Ini lihat ya. Memang Petrus menyangkal Yesus. Yesus, iya. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan, katanya, engkau juga selalu bersama-sama Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan yang disangkal? semua orang. Petrus menyangkal Aku siapa? tidak tahu apa yang kau maksud. Petrus Tahu menyangkal nggak arti siapa? menyangkal? Iya, Petrus menyangkal Kau siapa? tahu, Nah, saya tanya, tahu Petrus nggak itu kau menyangkal arti siapa? menyangkal? Menyangkal itu Menyangkal menolak. siapa di sini? Menolak. Seorang hamba perempuan. Menyangkal menolak. Ah, Kayaknya Siapa, kau Kak? itu aku tidak menyangkal. Jadi kan dengan Petrus orang itu. ditanya ya bro, Arti ditanya, menyangkal. kamu kenal Yesus enggak? Aku Coba enggak jawab. kenal gitu. Aku tidak kenal orang. Siapa yang tidak dikenal oleh Petrus? Siapa yang tidak dikenal oleh Penyangkalan Petrus? Petrus tersebut untuk menggenapi nubuatan Waduh, Yesus kayaknya saya bahwa dikeroyok nih akan banyak. ada Saya dikeroyok ya. suara kokok ayam. Coba satu-satu dulu. Akan Yesus. Silakan, Pak Erwin. Mbak ini aja lah, dulu Mbak ini. Saya bertanya dulu. Loh, Ya Mbak. Sebentar ya. Pak Erwin aja. Petrus tidak kenal dengan orang yang ditangkap. Itu artinya apa Mbak? Itu kan disangkal itu kan orang yang ditangkap. Orang yang ditangkap itu yang disangkalkan, bukan orang Yahudi itu yang disangkal. Orang yang Silakan, ditangkap Pak itu yang disangkal. Yang artinya orang Perhatikan Yahudi, ya, orang Yahudi dengarin ya. tidak Oke, menyangkal orang yang ditangkap itu. Idris. Iya, biar saya Idris. jawab Pak Idris. Oke, menyangkal itu dengarin. adalah Mhm. tuh. Mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan. Artinya apa? Dia tahu sebenarnya dia kenal Yesus itu. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia mengenal. Kenapa? Karena takut. Itu namanya menyangkal. Sama seperti kau mencuri uang orang. Oh enggak, aku enggak mencuri. Tapi kau yang mencuri, itu namanya menyangkal. Ada buktinya ya? Mencuri itu? Ya Tuhan. Kenapa sih kalian itu RT 6 itu apa IQ-nya di bawah Iya, 70? Itu analogi, Pak. Tapi kan? Itu Ya analogi analogi yang aja. tahu, tapi kan ada Tuhan. buktinya. Akhirnya ketahuan saya menyolong, ya kan? Lah ini Petrus tidak Ya, kenal dengan Yesus orang- juga di sini buktinya terbukti kok Petrus mengakui Yesus. mana? Lihat, Tidak kalau kenal. kita lihat lagi, lihat ya, Baca lihat. ayat 74. Maka Ayat 74 teringatlah ya. Petrus apa yang Ayat 75. lihat Ayat Pak 74, 74 ayat lihat. 74. 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal Bersumpah. orang itu, dan pada saat itu lihat. Dan pada saat itu, lihat itu. Pada saat itu apa? Berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus. Nah, saya Sebelum ayam berkokok, tokok gitu. Ya. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Oke. Makanya kalau membaca Orang utuh. Orang banyak atau orang Yahudi selain rombongan Petrus itu? Aduh Udah paham Tuhan. nggak Pak Idris? Enggak. Aduh Tuhan. Menyangkal Ampunilah enggak orang ini yang Tuhan. ditangkap? Coba Udah jawab. parah ini Tuhan. Selain Petrus, apakah orang Yahudi itu menyangkal orang yang ditangkap itu? Aduh Tuhan, tolonglah Tuhan. Hanya Petrus ya yang menyangkal? Tapi tidak lengkap. Ya Ayat Tuhan. dia tapi tidak Enggak. lengkap. Berarti Baca aja Pak Idris ayat Alkitab semuanya. kita ngomong pelan-pelan ya. Ya, jangan Jadi emosi gini loh ya. Pak Idris, jadi pada Ya, nggak saat usah itu pakai emosi. enggak. Jadi pada saat itu Yesus udah bilang, Petrus nanti kamu bakal Iya. Salah informasi. Pengejel, Benar. bukan pengejel Petrus TikTok. akan Suaramu gak jelas, menyangkal. bro. Iya Pak. Yang saya Omongan nggak tanya, jelas. orang Yahudi itu menyangkal nggak orang yang ditangkap itu adalah Dengar Yesus? dulu. Pak Jawab Idris, dulu. Pak Idris. Orang Kan itu Yahudi udah di dibilang. situ menyangkal tidak Iya ya, seperti kan Yesus, udah dibilang seperti gitu Petrus. kan. Pada saat itu sebelumnya Yesus udah bilang, Petrus kamu bakal menyangkal aku 3 kali. Nah pada saat itu
yang pada proses penyaliban itu kan yang ditanya itu kan tentang apakah kamu mengenal dia. Jadi kan ditanya sama si Petrus, kamu kenal nggak Tuhan Yesus itu? Dia menyangkal, dia tuh kenal, tapi dia bilang enggak, aku nggak kenal. Nah, tapi kan Tuhan Yesus kan udah bilang sama dia pada saat itu pasti kamu akan menyangkal aku. Nah, ternyata benar. Pada saat itu dia menyangkal Tuhan Yesus, makanya dia sedih. Ngerti nggak sih? Jadi sebenarnya yang disangkal itu kan dia itu tidak mengenal Yesus. Tapi kan tadi kita ngebahas tentang proses penyaliban, ya kan? Nah itu udah berbeda Bapak. Makanya Bapak itu fokus dulu kita ngebahas tentang penyaliban. Itu udah beda ngebahasnya. Paham nggak sih Pak Idris? Saudaraku Idris, yang Itu udah beda teriak-teriak salibkan, pembahasannya. salibkan. Apakah itu orang Hong Kong? Bukan orang Yahudi?